Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi oleh Ibu Profesor Dr. Hesti Army Wulan. Army Wulan. Nah, Ya. saya kadang-kadang sering keliru nyebut. Itu nama lahir itu. Di samping saya Ustadz Misbahul Huda. Oke, teman-teman semua, malam ini kita coba membahas hal yang menurut kami itu sangat penting karena diperbincangkan di publik, yaitu berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi anak usia sekolah dan remaja yang bagus sebetulnya. Beberapa hal yang disampaikan, cuma di poin-poin tertentu ada disebut disediakan pelayanan alat kontrasepsi, yang itu boleh jadi lalu menjadi diskusi panjang dan memang sudah terjadi. Ada beberapa yang mengajukan keberatan dan seterusnya. Nah, malam ini kita coba kawan-kawan dari IJMI ingin mencoba mengulas, berkontribusi, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi. Tentu apa yang kita bincangkan tidak kemudian mendikte siapapun, tetapi menjadi bahan untuk mencerahkan, menjadi bahan untuk kita mawas diri ke depan dan seterusnya. Nah, saya ingin mendapat arahan dulu ini dari Profesor Hukum kita. Tentu beliau sudah membaca dan sudah mengikutinya. Pasal ini adalah ditujukan pada mereka yang masih usia sekolah dan belum menikah. Nah, apakah tepat kalau kemudian ada ketentuan yang di situ salah satunya penyediaan alat kontrasepsi yang ditujukan kepada anak? Ya. Nah, ini saya kira perlu kita kritisi. Maksudnya mengedukasi, tapi ini justru menjadi bumerang untuk anak-anak kita. Itu Pak Ulus. Oke, barangkali pertanyaan masyarakat begini. Kita itu seringkali protes atau mengkritisi sebuah kebijakan, undang-undang, peraturan-peraturan dan macam-macam. Ujung-ujungnya nggak ada perubahan itu. Nah, kira-kira dalam konsepsi hukum ya, apa yang harus bisa dilakukan oleh civil society supaya suara publik itu kemudian apa itu berdampak. Ya Pak Ulul, kalau kita ikuti mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, sebetulnya kan sudah ada muaranya. Kalau ini yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka muaranya dibawa judicial review Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau seperti ini dan ini menimbulkan keresahan pada masyarakat, ini diatur di dalam peraturan pemerintah, maka judicial review-nya harus dibawa ke Mahkamah Agung. Jadi bisa di judicial review? Ya, jadi ini bisa di judicial review. Jadi jangan hanya protes. Kalau protes ini tetap saja berjalan karena menjadi kebijakan. Betul. Karena kalau dalam teori peraturan perundang-undangan, ketika PP ini sudah diberlakukan, maka berlaku fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu. Dan ini sudah bisa menjadi kebijakan yang nomenklaturnya sudah bisa diberikan di sini. Nah, saya kira yang harus kita lakukan sebagai civil society menolak ketentuan ini, kita harus berani membawa ini minta judicial review ke Mahkamah Agung. Karena ini produknya adalah peraturan pemerintah. Jadi atas nama IJMI bisa ya? Atas nama IJMI. Jadi IJMI yang harusnya menyampaikan. Jadi kita tidak hanya bersuara melalui media, gitu ya. Kemudian kita, memang ini ada persoalan. Nah, artinya pasal 103 ini kalau tidak dikonstruksi secara tepat, maka ini melanggar Undang-Undang Dasar. Satu, melanggar pasal yang terkait dengan tidak boleh melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan yang satu lagi adalah anak itu harus dilindungi dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu tidak semuanya benar, tapi bagian dari mendidik umat untuk janganlah kita mengabaikan kepentingan bernegara, karena hukum kita adalah bagian dari yang akan meluruskan ibadah kita menuju kepada ridho Allah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.